Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun di dalam berbagai situasi kondisi kehidupan kita dan juga pandemi COVID-19, kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan puji-pujian, doa, dan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan iman kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kita hari ini, mari bersama kita siapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
setelah kami melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab hari ini, maka sebelum kami mengakhiri semua kegiatan hari ini dan sebelum kami beristirahat, kami mau membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti makna firman Tuhan dan menjadikannya pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menolong hamba-Mu untuk dapat menjelaskan firman-Mu ini menurut maksud dan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian: pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab bukan yang tertulis. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan kalau ia menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan merenungkan bagian pembacaan ini dengan tema perenungan kita malam ini, surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tentu mengerti apa yang disebut dengan surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari satu pihak kepada pihak yang lain. Melalui surat, kita menyampaikan pesan, gagasan, pikiran, menyampaikan isi hati kita kepada orang lain. Ada surat yang bersifat pribadi, dan ada surat yang bersifat umum yang dapat dibaca oleh banyak orang, atau yang dapat dibaca oleh semua orang. Dari pembacaan kita hari ini, pada malam hari ini, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Rasul Paulus menyebut orang-orang Kristen di Korintus sebagai surat. Dalam ayat 2 dia katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
Mengapa Paulus menyebut jemaat sebagai surat pujian? Surat pujian kami. Maksudnya Paulus dan kawan-kawan. Surat pujian, apa yang dimaksud dengan surat pujian? Pada waktu itu sudah merupakan kebiasaan, termasuk ya ada penginjil-penginjil meminta surat pujian dari jemaat atau kepada seseorang yang lain untuk ditunjukkan kepada orang lain. Ya, tentu dengan maksudnya supaya mereka itu dihormati, dipuji, dihargai, disanjung. Rasul Paulus dituduh sebagai orang yang mencari pujian, hanya butuh surat pujian dari jemaat, maka ia melayani jemaat. Ya, Rasul Paulus menolak tuduhan itu. Paulus mengatakan, kami tidak butuh surat pujian sebab kami tidak bekerja atas kehendak dan kemauan kami sendiri. Tetapi kami diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil atau untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Jemaat menjadi surat pujian kami yang berbicara atas pelayanan kami. Itu yang Paulus katakan. Kami tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehidupan jemaat sendiri menjadi buktinya bahwa kami adalah Rasul Kristus. Kami melayani, memberitakan Injil, tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Jemaat adalah karya Roh Kudus, bukan hasil karya kami. Roh Kudus membuat kami mampu melayani dan membuat jemaat percaya. Ini hanya karena karya Roh Kudus. Kami hanyalah alatnya. Sesudah Paulus menyebut jemaat sebagai surat pujiannya, pujian kami, pujian Paulus dan kawan-kawan maksudnya, maka kini dalam ayat yang ketiga ia mengatakan, sebab telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di sini Paulus berbicara mengenai keberadaan orang percaya sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat terbuka yang dapat dibaca semua orang hendak menegaskan bahwa dimanapun dan kita berada, kemanapun kita pergi, kita terkait dengan nama Yesus. Kita membawa nama Yesus. Kita sedang mempertaruhkan nama Yesus di hadapan dunia ini. Ya, oleh karena itu jangan ya kita masa bodoh dan sembrono dalam kehidupan kita atau dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita mesti menyadari bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di setiap waktu dan di setiap tempat, kita terikat dengan nama Yesus. Karena kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kata-kata dan sikap hidup kita akan jelas menjadi tulisan-tulisan yang dibaca oleh orang lain. Di setiap tempat dan waktu kita dibaca dunia ini. Begitulah yang namanya surat terbuka dibaca secara langsung oleh semua orang, oleh dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa surat Kristus yang terbuka, ditulis bukan dengan tinta biasa tetapi dengan Roh dari Allah.
Bukan pada loh-loh batu, tetapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itu berarti untuk bisa menampilkan hidup sebagai surat Kristus, itu berkaitan dengan pusat kehidupan manusia, yaitu hati. Hati manusia. Hati manusia di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Dan kalau roh Allah tinggal berkuasa dalam hati kita, maka dari dalam hati kita akan terpancar keluar melalui kata-kata, perbuatan atau perilaku hidup kita. Sebagai kata-kata, perilaku, perihidup, perbuatan dari Yesus sendiri. Jika demikian, maka hidup kita adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus, yang kita percaya, yang juga berarti hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Yesus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mohon agar Roh Kudus terus menguasai hati kita, bertahta dalam hati kita, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi Kristus, sehingga dunia memuliakan Kristus. Lagu berikut kiranya menjadi penguatan bagi kita, semakin membuat kita kokoh teguh dalam iman kita, menjadi surat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin.
Saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami melalui karya Yesus Kristus, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Dan dengan demikian kami diutus untuk menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua orang di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hati kami, sehingga hidup kami akan membuahkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi tulisan-tulisan yang jelas dibaca oleh semua orang, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang bersaksi dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Engkau mengenal pergumulan-pergumulan kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menolong kami. Malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan memimpin kami, menjaga, melindungi kami. Kiranya kami dapat beristirahat dengan damai dan tenang, dan besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat untuk melanjutkan kehidupan. Anugerah Tuhan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, ampunilah kami, sambutlah kami yang berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Lentera Malam pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama lewat puji-pujian, doa, dan firman Tuhan itu menjadi suatu kekuatan baru di dalam hidup kita. Dan itu yang akan menuntun kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati.